Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Salsabila dengan NIM 131423040, kelas 1B jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa ilmiah lisan dan tulisan di dalam situasi formal maupun non-formal. Ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah penggunaan bahasa yang digunakan dalam bidang ilmiah atau akademik. Bahasa ilmiah biasanya lebih formal, objektif, dan menggunakan istilah teknis yang spesifik. Digunakan dalam penelitian, publikasi ilmiah, artikel jurnal, presentasi ilmiah, dan diskusi akademik. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan akurat kepada para ilmuwan dan pembaca yang tertarik. Ragam bahasa ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa lisan adalah penggunaan bahasa secara lisan atau dalam percakapan dan komunikasi verbal sehari-hari. Ini adalah bentuk bahasa yang digunakan dalam obrolan, wawancara, diskusi, atau presentasi lisan. Ragam bahasa lisan bisa lebih santai, mengandung slang, dan memiliki intonasi suara serta ekspresi wajah. Tujuannya adalah untuk berkomunikasi dengan efektif dalam situasi interaksi langsung. Ragam bahasa lisan terbagi atas formal dan non-formal. Situasi formal, contohnya pidato resmi, wawancara kerja, pengumuman resmi, dan presentasi bisnis. 1. Pidato resmi. Dalam pidato resmi gunakan bahasa yang formal, jelas, dan hormat seperti dalam pidato politik atau acara resmi lainnya. 2. Wawancara kerja. Dalam wawancara kerja gunakan bahasa sopan dan profesional untuk menjawab pertanyaan dan mengungkapkan minat Anda terhadap posisi tersebut. 3. Pengumuman resmi. Ketika mengumumkan sesuatu secara resmi, pastikan penggunaan kata-kata yang tepat dan berpikir sebelum berbicara. 4. Presentasi bisnis. Saat memberikan presentasi bisnis, gunakan bahasa formal yang jelas dan menghindari slang atau ungkapan tidak resmi. Situasi non-formal, contohnya percakapan sehari-hari, pertemuan sosial, obrolan telepon dengan teman, dan obrolan online. 1. Percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari dengan teman atau keluarga, Anda dapat menggunakan bahasa non-formal yang lebih santai dan akrab. 2. Pertemuan sosial. Dalam pertemuan sosial seperti pesta atau acara tidak resmi, Anda dapat menggunakan bahasa santai dan bahkan menggunakan humor atau ungkapan tidak formal. 3. Obrolan telepon dengan teman. Dalam obrolan telepon dengan teman dekat, Anda cenderung menggunakan bahasa santai dan mungkin menggunakan slang atau kata-kata tidak formal. 4. Obrolan online. Dalam platform sosial atau obrolan online, bahasa non-formal sering digunakan, tetapi tetaplah berhati-hati untuk menghindari komunikasi yang tidak pantas atau kasar. Penting untuk selalu memahami konteks, situasi, dan khalayaknya saat berbicara karena ini akan membantu Anda menggunakan ragam bahasa yang tepat. Ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah penggunaan bahasa dalam bentuk tertulis seperti surat, buku, esai, atau dokumen resmi. Lebih formal daripada ragam bahasa lisan dan biasanya mengikuti aturan tata bahasa dan ejaan yang ketat. Digunakan dalam konteks seperti penulisan akademik, surat resmi, iklan, dan karya sastra. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi secara tertulis dengan jelas dan efektif. Ragam bahasa tulisan terbagi atas formal dan non-formal. Situasi formal, contohnya surat resmi rapor atau laporan akademik, email bisnis, dan dokumen hukum. 1. Surat resmi. Dalam surat resmi digunakan format dan bahasa yang sangat formal, gunakan kata-kata seperti yang terhormat dan saya yang bertanda tangan di bawah ini. 2. Rapor atau laporan akademik. Saat menulis laporan akademik atau rapor, gunakan bahasa yang objektif, formal, dan berfokus pada fakta. 3. Email bisnis. Dalam email bisnis, gunakan bahasa yang sopan, singkat, dan jelas. Hindari kesalahan ejaan atau tata bahasa. 4. Dokumen hukum. Saat menulis dokumen hukum seperti kontrak atau perjanjian, pastikan bahasa yang digunakan sangat formal, akurat, dan mengikuti hukum yang berlaku.
Situasi non-formal, contohnya pesan teks ke teman, posting media sosial, blog pribadi, dan catatan pribadi. 1. Pesan teks ke teman. Dalam pesan teks kepada teman atau keluarga, Anda dapat menggunakan bahasa yang lebih santai, singkat, dan mungkin menggunakan emoji atau emoticon. 2. Postingan media sosial. Di platform media sosial, Anda dapat menggunakan bahasa yang lebih bebas dan santai, tetapi tetap berhati-hati dengan apa yang Anda bagikan. 3. Blog pribadi. Saat menulis blog pribadi, Anda memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan bahasa yang lebih tidak formal dan menggambarkan kepribadian Anda. 4. Catatan pribadi. Ketika membuat catatan pribadi, Anda dapat menggunakan bahasa yang sepenuhnya sesuai dengan preferensi pribadi Anda. Selalu penting untuk memahami audiens dan konteks tulisan Anda. Selain itu, pastikan untuk menjaga tata bahasa yang baik dan hindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan dalam semua situasi. Itulah tadi penjelasan materi tentang ragam bahasa ilmiah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.